Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Madan Jenaha. Kami dari kelompok 7 kembali hadir dengan diskusi kali ini yang membahas objek formal dalam sosiologi komunikasi. Masih dengan 4 anggota yang sama, yaitu Imro'atus Sholihah, Audrey Vania, Rizka Aprilia, dan saya sendiri Niken Ayu Setiawati. Pembahasan yang pertama adalah fenomena K-popers dari perspektif sosiologi komunikasi. Beberapa tahun belakangan ini, orang-orang di Indonesia sedang digandrungi oleh arus Korea atau Korean Waves, mulai dari musik, tayangan, hingga fashion. Banyak yang bisa dibahas tentang hal ini. Untuk itu, kelompok kami akan membahas dari perspektif sosiologi komunikasinya. Yang pertama, interaksi sosial antar sesama fans K-pop atau fans K-pop dengan idolanya. Yang pertama dengan cara tour concert atau fan meeting. Idol K-pop biasanya membuat sebuah tour konser ataupun fan meeting. Disitulah biasanya para K-popers akan datang menonton idol mereka sehingga terjadi interaksi kecil antar sesama fans. Contoh interaksi yang terjadi saat konser ataupun fan meeting yang pertama, sesama fans bisa berkenalan singkat atau sekedar menanyakan posisi duduk yang sudah dipesan di venue. Yang kedua, jika beruntung, fansnya bisa berinteraksi langsung dengan idolanya seperti mengobrol atau foto bersama. Interaksi sosial tidak hanya saat bertemu, tetapi bisa juga melalui teknologi, yaitu melalui media sosial. Interaksi ini paling mudah dan murah dilakukan, karena hanya dengan modal quota, para fans bisa menyapa satu sama lain, dan bahkan idolanya pun bisa menyapa para penggemarnya. Idol K-pop akan mengunggah surat, swafoto, ataupun video singkat tentang kegiatan mereka sehari-hari, supaya para penggemar bisa merasa dekat dengan idolnya. Sosial media yang biasa digunakan seperti Twitter, Instagram, Weverse, Live, dan lainnya. Selanjutnya, ada dua media yang digunakan untuk menyebarkan hal-hal tentang Korea, sehingga terjadilah fenomena Korean Waves ini. Untuk yang pertama, melalui media massa seperti majalah, radio, ataupun televisi. Mungkin kalau zaman dulu itu yang sempat populer, orang-orang yang tertarik dengan K-pop itu biasanya mencari berita tentang artis yang disukainya itu melalui satu majalah yang dimana majalah itu isinya tentang hal-hal yang berbau Korea. Kalau sekarang lebih mudah lagi karena radio sering sekali memutar lagu Korea, sehingga sekarang itu udah familiar banget sama yang namanya lagu-lagu Korea. Ada pula akhir-akhir ini tren yang dilakukan oleh beberapa brand. Mereka menggunakan idol K-pop sebagai brand ambassador mereka. Dari situ orang-orang yang awalnya hanya menonton iklan di televisi kemudian penasaran dengan artis atau idol yang menjadi brand ambassador tersebut. Dari situ bisa jadi mereka malah mengidolakan artis atau idol K-pop. Selanjutnya ada beberapa contoh iklan kolaborasi antara suatu brand dengan K-pop idol. Yang pertama ada New Green Tea X NCT 127 atau Twice X Tokopedia, terus Shopee X Gfriend, dan Mie Sedap X Siwon Super Junior. Nah, dari situ orang-orang bisa tertarik dengan dunia K-pop itu bisa jadi karena iklan yang mereka tonton di televisi. Mungkin bisa jadi karena visualnya atau lagu yang digunakan sebagai background iklan tersebut yang kemungkinan easy listening, ataupun karena tagline yang diucapkan oleh member atau idol yang menjadi brand ambassador mereka. 2. Melalui media sosial. Penyebaran gelombang Korea saat ini sangat mudah melalui media sosial. Yang sering dilakukan penggemar adalah memviralkan apapun tentang idolnya menggunakan tagar di Twitter ataupun trending di YouTube. Begitu pula dengan artis atau idolnya, mereka akan mempromosikan kegiatan mereka melalui akun media sosial mereka baik akun pribadi maupun official dari perusahaan atau agensi. Ini salah dua contoh penggunaan media sosial, yaitu tagar di Twitter dan info promosi di YouTube.
Kesimpulannya adalah dari fenomena K-pop yang terjadi adanya interaksi sosial di dalamnya, baik sesama penggemar maupun penggemar dengan artisnya. Serta fenomena ini terjadi karena pengaruh dari media massa dan media sosial, sehingga saat ini K-pop merupakan hal yang tidak asing lagi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.